Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saidah, NPM 197111050, Prodi D3 Produksi Tanaman Pangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penanaman tumpang sari dan penanaman secara monokultur tetapi ada tanaman refugianya, yang bertujuan untuk memenuhi tugas latihan praktikum minggu ke-6 mata kuliah pengendalian hama terpadu dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Nisiluh Putu Nuryanti, MP. Tumpang sari merupakan salah satu sistem bercocok tanam yang mencampur proses penanaman atau polikultur dalam suatu lahan yang sama dan waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk mencapai produksi yang tinggi karena dengan tumpang sari, tanaman pokok bisa tumbuh selayaknya pertumbuhan dan tidak terganggu oleh tanaman tumpang sarinya. Berikut beberapa manfaat atau keunggulan yang diperoleh jika melakukan sistem penanaman tanaman budidaya sistem tumpang sari. Yang pertama, resiko kerugian akan berkurang karena dalam penanaman akan saling menutupi pengeluaran dalam pendapatan. Yang kedua, dapat memaksimalkan lahan yang kecil menjadi lebih berpotensi. Yang ketiga, unsur hara yang ditanam akan jauh berguna karena dalam satu areal dapat terserap oleh tanaman secara baik dan tidak terbuang. Yang keempat, mengurangi biaya atau ongkos pertanian. Yang kelima, meminimalisir pertumbuhan rumput liar dan memanjat. Dan yang keenam, membantu memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Selain manfaat tumpang sari yang disebutkan atau dikenal dengan double cropping, memiliki banyak keuntungan lainnya. Contohnya, pada hama tanaman yang tidak menyukai tanaman tumpang sari, hal ini membuat hama yang menyerang tidak jadi untuk menyerang. Tanaman tumpang sari selain menguntungkan juga bisa bermanfaatkan untuk perlindungan tanaman utama. Misalnya, dari terpaan angin, bisa juga untuk mencegah hama yang akan menyerang tanaman utama, sehingga tanaman tumpang sari ditanam di pinggir bedengan. Selain itu, batang jagung terlihat kokoh serta buahnya bebas dari serangan hama. Sedangkan kerugian atau kelemahan dari teknik atau metode tumpang sari yakni kehilangan kesuburan tanah sebab ada pembagian unsur hara yang terkadang tidak adil antar satu tumbuhan dengan tanaman lainnya. Tanah semakin rentan terhadap erosi karena pengaruh kandungan air hujan yang tinggi. Menimbulkan masalah penyakit serta hama. Terkadang hama bisa saja ditularkan dari tanaman jenis lainnya. Terjadinya perebutan unsur hara antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Hal ini tentu saja memicu kemungkinan terjadinya gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara sebab tanaman tidak memperoleh unsur hara dalam jumlah cukup. Penanaman secara monokultur tetapi ada tanaman refugianya. Refugia dalam dunia pertanian berfungsi sebagai mikrohabitat buatan yang ditanam dalam lahan pertanian baik secara monokultur atau yang lain. Penanaman refugia sebagai salah satu upaya konservasi musuh alami. Refugia yang ditanam dipilih tanaman yang berbunga. Tanaman yang berpotensi sebagai refugia adalah tanaman bunga matahari, tanaman kenikir, dan tanaman bunga kertas atau zinni. Karena ketiga tanaman ini mempunyai bunga yang mencolok dan mempunyai warna yang diminati serangga musuh alami. Gulma yang selama ini terkesan sebagai tanaman pengganggu ternyata bisa dijadikan refugia. Gulma tertentu mempunyai pengaruh dan menguntungkan bagi tanaman pokok dan bisa menjadi mikrohabitat musuh alami. Hanya saja perlu dilakukan pengolahan yang baik untuk menghindarkan kesan gulma yang selama ini melekat sebagai tanaman pengganggu. Salah satu jenis gulma adalah Asteraceae. Jenis gulma berbunga ini akan menarik serangan musuh alami. Selain gulma, tumbuhan liar berbunga di sekitar lahan pertanian juga berpotensi dijadikan refugia. Bisa menjadi alternatif untuk jenis serangga, jenis predator, atau parasitoid. Tumbuhan liar yang berpotensi sebagai refugia adalah jenis Cynandrella nodiflora, Centella asitica, Setaria, Borrelia respens, dan Arachis pentol. Tumbuhan liar dapat menarik kumbang kubah, belalang sembah, dan juga laba-laba.
Blok refugia baik tanaman hias, tanaman gulma, dan tumbuhan liar yang ditanam atau tumbuh sendiri di sekitar lahan pertanian akan menarik jenis serangga tertentu. Penanaman refugia pada lahan pertanian atau sekitar lahan pertanian ini merupakan suatu usaha konservasi musuh alami. Tujuannya adalah membuat agroekosistem di lahan pertanian bisa terjaga. Apabila agroekosistem di lahan pertanian stabil, maka populasi hama akan seimbang dengan sendirinya. Demikianlah penjelasan saya untuk latihan praktikum minggu ke-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.